Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Madat, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Saat ini, saya salah satu mahasiswa PPG Bak 1 tahun 2025, LPTK IAIN Catkala Langsa. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran kelas 3 semester 2 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegap, gerak. Lencang kanan, gerak. Tegap, gerak. Sebelah kanan, maju jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi sebelum belajar kita berdoa dulu. Sekarang berdoa, ketua kelas pimpin doa ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ilman warzuqni fahman ya Allah. Tambahkanlah ilmu kami dan berilah kecerdasanku. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum belajar ibu absen dulu untuk kehadiran ya. Ada Wali, Alfia, Hamdani, Aliza, Afkar, Farhan, Marbawi, Usyairi, Muhammad Alif, Muhammad Syawal, Muhammad Aziz, Muhammad Zikra, Alia Syakila, Siti Nazwa,
Muhammad Abral, Khairul Abral, Balkis. Alhamdulillah. Yang tidak hadir, kita yang sakit atau kurang sehat, kita doakan teman kita cepat sembuh. Alhamdulillah. Kemudian untuk meningkatkan nasionalisme kita akan nyanyikan lagu Profil Pancasila. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah. Semangat nggak belajar hari ini? Kalau begitu kita ingin lebih semangat lagi. Tepuk tangan semangat ya. Tepuk tangan semangat. Semangat. Tepuk tangannya. Ya. Jadi, masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik dan atau nama-nama Allah yang indah. Berapa jumlahnya? 99. Alhamdulillah masih ingat. Jadi sekarang kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi sebelumnya Ibu mau tanya, ada berapa rukun iman? 6. 1. Iman kepada Allah. Kedua, malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada untung baik dan untung jahat. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita belajar tentang rukun iman yang ketiga. Jadi sekarang itu kita yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurun kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul untuk pedoman hidup seluruh umat manusia. Dan kita mengetahui nama kitab-kitab Allah serta nabi yang menerimanya. Dan kita tahu sikap saling gotong royong serta kerjasama. Dan untuk menjelaskan, kita akan sama-sama melihat video tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pada sesi kali ini kita akan belajar bab yang ke-7 materi kelas 3, yaitu tentang ayat iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berikut konsep yang akan kita pelajari.
Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu yang dibukukan. 4 kitab tersebut yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Di samping kitab-kitab tersebut, sebenarnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada yang berupa sohifah-sohifah atau lembaran yang tertulis firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup umatnya. Adapun kitab-kitab Allah sebagai berikut. Yang pertama, Taurat. Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya. Kitab Allah berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Zabur. Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Daud alaihissalam beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Kitab Injil. Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajaran tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran bab yang Iya, alhamdulillah kita telah tahu bahwa kitab Allah ada 6. Yang pertama kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur, Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Al-Quran ada perintah Allah, ada larangan Allah, ada janji Allah, dan juga ada ancaman Allah. Apa perintah Allah kepada kita? Salat 5 waktu. Kemudian apa yang Allah wajibkan untuk kita? Puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, banyak sekali amal-amal baik lainnya. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada larangan Allah. Apa itu larangan Allah yang tidak boleh kita kerjakan? Iya, mencuri tidak boleh, jangan ya. Apa lagi? Membunuh tidak boleh, berbohong nggak boleh, itu nggak boleh kita kerjakan. Begitu juga ada janji Allah, ya. Bila kita taat kepada Allah, melakukan perintah Allah, menjauhkan semua larangan Allah, Allah akan janjikan surga kepada kita. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita ingkar kepada Allah, tidak mau melakukan perintah Allah, ancaman Allah adalah neraka.
Semua dah paham? Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Iya, cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara kita membaca. Ya, kita belajar, setelah belajar kita baca, setelah membaca kita memahaminya, lalu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harapkan jangan malas kita ke sekolah, rajinlah pergi ke sekolah, rajinlah pergi ke tempat pengajian agar ilmu kita makin lama makin bertambah. Sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok, ya. Ini Bu kasih nama kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Coba duduk yang rapi, yang bagus ya. Waktunya yang bagus. Kemudian dalam kelompok kita harus ada kerjasama, saling membantu. Sekarang Ibu sudah sediakan karton, ya. Juga sudah Ibu sediakan nama-nama kitab serta nabi yang menerimanya. Nanti kalian susun yang rapi dan yang bagus. Bisa? Paham? Sekarang akan Ibu bagikan. Nah, sekarang boleh dikerjakan.
Semua sudah siap? Kelompok satu sudah siap? Kelompok dua? Kelompok tiga, kelompok empat sudah semua? Ya. Jadi
sekarang iya benar. Masih semangat nggak kita belajar? Semangat? Lebih semangat lagi kita nyanyikan lagu Kitab-Kitab Allah. Kitab-Kitab ya sekarang ada latihan ya. Sekarang kita latihan. Berilah contreng ya. Bila sesuai, kalian contreng di kolom ya. Kalau tidak sesuai, kalian contreng di kolom tidak. Semua paham? Paham. Bagikan satu per satu. Jangan lupa tulis nah.
Jadi semua udah siap? Ya. Sudah siap. Kita kelas kumpulkan semua sama. Jadi alhamdulillah kita telah mengetahui iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu yakin sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Jadi kesimpulannya ialah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Taurat, Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Iya, kemudian terakhir kitab Al-Quran Allah turunkan